Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arfi Nur Afifah. Video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai macam-macam perpindahan kalor atau panas, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan mengantarkan panas. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam perpindahan panas. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui contoh perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam perpindahan kalor, alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui prinsip perpindahan kalor. Nah, prinsip perpindahan kalor yaitu besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa mengantarkan panas dan ada juga yang tidak bisa mengantarkan panas. Jenis benda berdasarkan kemampuan menghantar kalor ada dua jenis. Yang pertama, konduktor, yang kedua, isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantar kalor dengan baik, contohnya seperti besi dan aluminium. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantar kalor dengan baik, contohnya seperti kain dan kayu. Selanjutnya, pernahkah kalian merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau mengapa di dekat api unggun badan kita menjadi hangat? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Nah, kalian harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Sekarang kita akan mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Panas dapat berpindah melalui tiga cara. Cara yang pertama yaitu secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Nah, untuk masing-masing penjelasannya akan saya jelaskan. Macam-macam perpindahan kalor yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, yang artinya perpindahan kalor pada suatu zat tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel lainnya. Ikut contoh perpindahan secara konduksi. Pada gambar pertama menunjukkan sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Gambar yang kedua yaitu tutup panci yang menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Selanjutnya, perpindahan secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada saat zat cair dan gas atau udara dan angin. Selanjutnya, pernahkah kalian merasa bingung
Kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau mengapa di dekat api unggun badan kita menjadi hangat? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Selanjutnya, perpindahan secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai contoh cahaya. Ikut contoh perpindahan secara radiasi. Contoh pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Contoh yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Contoh yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang terakhir, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Jadi, kesimpulan dari perpindahan kalor atau panas yaitu perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. Panas berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.